Halo teman-teman, Mas Do Oracle semua. Hai, apa kabar? Hai guys, balik lagi nih. Sebelum pembacaan, Mas Do ingin mengucapkan terima kasih yang atas supportnya teman-teman, saran dan masukan. Semoga channelnya Mas Do makin bisa berkembang ya. Karena Mas Do butuh teman-teman ya sebagai ya masukan lah ya, intinya gitu ya. Terima kasih banget ya udah komen mengenai masukannya ya. Dan teman-teman yang baru bergabung, Mas Do ucapin selamat datang. Ini aku shuffle dulu aja. Kita ingin baca ya, ada apa ya. Aku ingin lihat dulu keadaanmu saat ini gitu ya. Teman-teman nih kita baca umum aja gitu ya. Ini bisa resonate bisa enggak gitu. Dan ini bisa maju mundur waktunya, udah bisa terjadi atau belum, itu vice versa gitu ya. Ini kita pakai dua kartu ya, kartu tarot sama kartu message ini dulu. Tapi kita pakai message dulu deh. Aku ingin lihat keadaanmu baru kita lanjut, ada apa sih pembacaannya kali ini ya. Oke. Mengaktifasi ke mata ketiga. Oke, kita lihat dulu artinya di sini. Di sini ada kartu yang mengatakan saat ini aku sedang melihat keyakinanku saat ini, ideku dan apa yang terjadi atau hasilnya ya. Di sini ada gambaran mengaktifasi mata ketiga. Maksudnya di sini kamu ini saat ini aku lihat sedang mencoba ide-ide baru ya. Mungkin ada yang lagi coba usaha baru ya. Kalau di hubungan mungkin ada lagi mencoba ya, mencoba mungkin pasangan yang nggak romantis dicoba, dipujuk, dirayu ya agar bisa romantis. Ya, ini udah punya pasangan yang belum, kamu mencoba mencari yang cocok dengan kriteria kamu gitu loh. Dengan keyakinan ya, belief, yakin, kamu yakin saat ini ya. Aku melihat saat ini ada usaha-usaha lah. Ada usaha dan ada ide ya. Dan teman-teman di sini jangan gampang goyah gitu ya. Kita yang lagi mencoba baik usaha baru, cinta baru gitu atau yang lagi PDKT, jangan gampang menyerah ya. Terkadang orang yang gagal sekali ya langsung nyerah gitu, kita nggak akan tahu nih hasil berikutnya kayak mana gitu loh. Jadi di sini pesan Mas Do atau dari tarot di sini sendiri pun jangan mudah putus asa ya. Yang kedua, ada gambaran membangunkan inspirasi. Nah, di sini kamu juga membutuhkan inspirasi ya. Selain inspirasi di sini juga ada gambaran aku hanya menjalani atau aku ya hidup apa adanya gitu ya. Jadi di sini kamu kalau aku lihat ya nggak neko-neko gitu ya, hidupnya itu apa adanya ya. Apa adanya di sini maksudnya ya kalau lagi nggak ada uang kamu nggak memaksakan harus kayak orang punya iPhone, harus punya HP baru gitu ya. Harus tetangga punya motor, kamu punya motor baru, enggak gitu loh. Kamu yang penting butuh, kamu butuh bisa digunakan ya walaupun apapun mereknya ya, mau merek lama, merek baru gitu ya. Selagi bisa digunakan kamu gunakan. Jadi di sini aku lihat kamu ya termasuk yang bagus ya, ini termasuk hemat juga ya. Karena teman-teman banyak zaman sekarang orang itu ya demi gaya ya sampai rela berhutang gitu ya, sampai rela mematikan keuangan gitu ya, sampai rela menghalalkan segala cara. Nah, di sini kalau dari dua kartu yang kulihat saat ini kamu ini sedang mencoba atau sedang berusaha ya dengan ide yang ada saat ini. Itu bagus, tapi jangan gampang mudah putus asa. Yang kedua, berikutnya aku melihat di sini ada gambaran kamu tuh hidup apa adanya. Ini bagus banget ya. Ini dari dua kartu message-nya. Aku lihat keadaanmu saat ini. Terus kita lihat ceritanya ada apa nih. Kita pakai kartu tarot lagi ya. Aku shuffle dulu. Kartu tarotnya The Elixir ya. Kadang kita memang kayak gitu teman-teman, hidup itu ya hiduplah apa adanya ya, menjadi dirimu, nggak perlu jadi orang lain ya, nggak perlu ikut-ikutan orang gitu ya. Kadang itu tadi guys ya. Karena zaman yang udah makin canggih ya, lihat di TikTok sedikit, wah orang ini keren, aku harus beli ini nih ya, jangan sampai seperti itu ya. Kita lihat juga dengan keuangan kita gitu ya. Oke, aku tarik satu ya. Di sini ada gambaran Two of Swords ya. Aku juga melihat dari tarot ya, ada gambaran kamu sedang confusion, sedang bingung ya. Two of Swords ini selain bingung atau ini juga kayak sedang memilih antara kiri dan kanan ya, atau sedang berada terjebak lah, intinya harus milih yang ini atau yang ini, sedang bingung dengan pilihan, indecision ya, kamu lagi bingung dengan pilihan yang saat ini ya. Dan juga di sini ada gambaran ada momen mau menjarak atau terpisah, aku juga melihat seperti itu. Jadi Two of Swords di sini kalau aku lihat kamu juga keadaannya sedang bingung ya, dengan keadaan saat ini lagi bingung ya. Walaupun kamu tipe orang yang sederhana ya, walaupun yang nggak banyak neko-neko ya, pasti ya namanya manusia pasti memiliki masalah masing-masing ya. Yang mana saat ini kamu sedang bingung, kalau aku lihat ya, bingung dengan masalahmu, yang mana membuat ini menjadi menjarak ya. Berarti di sini aku bisa melihat ada hubungan yang lagi retak ya, atau lagi ada pertengkaran nih, ada lagi jarak ya, mungkin biasa ya, cekcok ribut rumah tangga, atau cekcok pacaran gitu ya, ribut hubungan pasangan itu hal yang wajar ya, biasa.
Yang mana ini ada dalam benakmu ini saat ini memilih antara lanjut atau tidak gitu loh ya. Karena di sini udah di ujung banget nih, kalau tuh absurdnya udah kayak benang itu udah mau putus, udah genting banget gitu ya. Nah, maka itu kamu butuh mediator, mediasi di sini ya. Jadi sebelum kamu memutuskan ya pilihan atau memutuskan suatu hal yang tidak ingin kamu apa ya, sampai yang tidak diinginkan lah gitu, sampai amit-amit ke perceraian, amit-amit sampai putus gitu ya. Kamu butuh mediator nih, mungkin saran dari teman ya, kalau mana ada teman dekat, bestie gitu ya. Curhat, chatting gitu ya. Atau mungkin yang dekat sama ibu atau ayah boleh juga curhat gitu ya. Meminta saran nih pihak ketiga. Jadi gini guys, kita kalau lagi berantem nih kamu dan pasangan ya sama-sama lagi memanas ya. Terkadang saat orang lagi emosi, dia itu ya itu tadi guys, pikirannya terpikir emosi bukan pikiran yang jernih. Maka itu perlu mungkin yang menjarak dulu, dinginkan kepala dulu gitu ya. Atau perlu pihak ketiga seperti ya mediator tadi untuk yang menenangkan lah keadaan saat ini. Mulai kelihatan ya, ini kisah aku lihatnya, kisah hubungan yang udah diambang batas sih. Kalau aku lihat yang sudah diambang batas, yang mau menuju kehancuran nih, itu tuh absurd ya. Maka itu di sini dibutuhkannya mediator atau mediasi gitu loh. Oke, kita lanjut. Berikutnya di sini ada gambaran justice. Nah, justice ini adalah hukum tabur tuai. Nah, ini bisa jadi mengapa sampai di posisi ini kamu mengetahui pasanganmu selingkuh gitu. Bisa jadi justice ini adalah keadilan. Akhirnya mungkin kamu selalu berdoa, ya Tuhan tunjukkanlah kalau pasanganku jujur, setia gitu ya. Akhirnya ketahuan nih, makanya sampai di fase to absorb ya. Kamu ini mengetahui kebobrokan pasangan. Ini nggak harus di hubungan ya, ini bisa juga mungkin di pertemanan. Kamu sahabat sejati, baik banget, bestie, tiba-tiba kamu sadar, oh dia ternyata dari belakang menikam aku. Bisa bolak-balik karena kita bacanya umum ya. Nah, justice ini terjadi karena apa? Yaitu tadi guys, hukum tabur tuai, karena kamu sering menanam kebaikan, ya akhirnya diberilah kebalasan yang baik. Nah, ini akhirnya tahu ya. Maka itu sampai di posisi to absorb nih. Posisi to absorb yang mana mau apa ya, hampir diambang batas gitu loh. Nah, justice di sini juga teman-teman, selain keadilan juga ada gambaran balance ya. Keseimbangan. Nah, itu ada gambaran dua ini kan, gambaran keseimbangan. Nah, di sini teman-teman gambarnya kalau kalian keseimbangan kamu lagi terganggu, yaitu tadi lah rumah tangga atau hubungan ya, atau dengan persahabatan ya lagi renggang ya, lagi retak gitu ya. Jadinya mengganggu ya gitu. Oke, selain itu juga ada gambaran ini keadilan ya. Ya udah, ada aku baca sih tadi keadilan gitu ya. Oh, mati lampu guys. Mohon maaf, aku pause dulu ya, nunggu lampu hidup. Oke. Nah, ini kalau di hubungan pun nggak harus selalu tentang ketahuan selingkuh ya. Ini juga bisa mungkin pertengkaran hebat. Ya. Pertengkaran hebat biasalah cekcok rumah tangga gitu ya kan. Cekcok rumah tangga yang mana jadi bertengkar hebat ya. Maka itu nih sampai di ambang batas tuh butuh mediator ya, butuh pihak ketiga. Karena teman-teman itu tadi kalau sama emosi ya, kita mengambil keputusan bisa gawat gitu kan. Kita lanjut. Berikutnya ada gambaran Ace Pentacle. Nah, ini bersambung. Ace Pentacle di sini teman-teman adalah gambaran kesempatan atau hal chance yang baru ya. Ada kesempatan dan ada gambaran awalan yang lebih sehat. Nih, kalau kita sambung ceritanya, tadi ini ada pertengkaran, ya, ada gambaran keseimbangan terganggu, ada gambaran hubungan yang lagi retak gitu ya. Di sini bisa jadi ini gambaran awalan yang baru. Contoh, kamu setelah bertengkar jadi awalan yang barunya bisa jadi lebih baik ya, jadi lebih mesra, dan juga bisa awalan yang baru yang menjadi putus, bisa juga kayak gitu ya. Nah, kalau ini kisahnya Mas, dia ketahuan selingkuh, apa sih awalan yang baru, baiknya apa? Yaitu tadi guys, akhirnya kamu tahu kebobrokan dia. Daripada terlarut-larut ya, dia selingkuh, akhirnya ketahuan di awal lebih bagus gitu ya kan. Oh, ternyata si ini gemar selingkuh gitu ya kan. Ternyata si ini selingkuhin aku gitu. Jadi terbuka lah gitu ya. Itu tadi, ini masih ada fasenya di belakang justice itu tadi guys, hukum tabur tuai, karena kamu baik ya. Akhirnya tabir-tabir pun terbuka. Ya. Jadi ada gambaran awalan yang lebih sehat. Jadinya lebih sehat nih. Memang terkadang kalau di rumah tangga, mertua-mertua atau orang-orang dulu sering bilang ya, kalau berantem itu hal yang biasa, bumbu-bumbunya lah ya biar lebih indah. Nah, gitu. Nah, jadi di sini bisa ada awalan barunya, ini bisa buruk, bisa baik gitu loh. Jadi teman-teman ada yang mungkin yang berantemnya baik-baik aja jadi lebih langgeng, ada juga yang berantemnya jadi sampai ya putus, sampai nggak komunikasi juga ada gitu loh. Nah, kalau yang pasangan ketahuan selingkuh ini bisa, apa awalan yang barunya nih Mas? Apa yang membuat ini jadi baik? Yaitu tadi ketahuan bobroknya gitu, ketahuan kalau dia ini gemar main perempuan atau main laki-laki gitu kan. Jadi kamu pun tidak menyia-nyiakan waktu untuk orang yang tidak tepat ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ada gambaran the world ya. Aku susun dulu. Oh ya guys, sebelum aku lanjut jangan lupa nih aku iklan sedikit. Follow Instagram aku ya di @masdooracle ya. Atau ada yang mau komunikasi, mau sharing-sharing silakan. Nah, kita lanjut.
Dual di sini teman-teman adalah gambaran completion atau gambaran tercapai ya, terpenuhi gitu loh. Nih balik kalau kita sambung semua nih nyambung ceritanya ya. Akhirnya kamu akan menjadi seorang yang utuh yang menjadi the world setelah mengalami ini gitu loh. Kalau di hubungan tadi yang setelah berantem hebat itu tadi guys malah menjadi lebih langgeng, lebih lengket gitu ya kan. Jadi sesama lebih kuat. Oh tahu ternyata dia nggak suka diginiin, oh dia nggak suka diginiin. Nah kalau yang ketahuan selingkuh tadi apa mas? Ya itu tadi awalan yang lebih bagus, lebih sehat. Mungkin bahkan kamu bisa menemukan orang yang baru. Kalaupun nggak nemu orang yang baru, kamu akhirnya lebih sadar. Wah ternyata dengan aku sendiri pun bisa loh mensupport anak-anakku. Oh ternyata dengan aku sendiri aku bisa loh survive gitu loh ya. Jadi di sini hal yang bagus gitulah. Nah, The Wall ini juga ada gambaran pilihan. Nah, di sini teman-teman dari pertengkaran ini, dari cerita ini semua ada pilihan di sini. Pilihannya apa? Ya tergantung kamu mau apa gitu. Mau membaikkah? Mau mensudahikah? Mau lanjutkah? Gitu loh, ya. Jadi kalau aku lihat di pembacaan kali ini aku lihat adalah gambaran hubungan yang sudah diambang batas ya. Yang mana kamu saat ini sedang mana lagi banyak juga yang mencoba-coba hal baru tadi di kartu yang pertama gitu ya, mungkin lagi ada usaha-usaha coba usaha baru mulai rame ada permasalahan rumah tangga. Terkadang itu ujiannya teman-teman, kita lagi coba berusaha ada aja ya usaha kita lagi lancar ya lagi berantem pula sama orang rumah ya sama eh, pasangan gitu ya kan. Nah gitu ya, jadi di sini kalau kita lihat ini gambaran hubungannya, kalau aku lihat ini hubungannya nggak selalu yang apa ya, yang perceraian gitu ya. Ini kita lihat nih bisa pasangan yang udah punya pasangan, yang udah menikah atau hanya pacaran aja, bisa yang berantem biasa, bisa yang ketahuan selingkuh ya. Jadi macam-macam lah. Karena kita baca umum, nggak baca baca apa namanya kalau sendiri itu personal ya. Kita bacanya umum aja. Oke, Mas Du baca pendek aja ya karena udah 4 video ya kali ini. Tolong dong saran apalagi nih kira-kira Mas Do bacanya ada yang kurang gimana gitu. Komen aja gitu ya biar Mas Do bisa jadi lebih baik lagi. Sebelumnya terima kasih banget ya udah support ya. Kita akhiri aja akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.